Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa kembali pada mata pelajaran statistik. Kali ini kita akan membicarakan statistik tingkat lanjut, yaitu Angkova dan Mangkova dalam bidang seni musik. Angkova atau Analysis of Covariance dapat digunakan ketika kita mempunyai dua grup atau kelompok dengan pretest, post-test, control group design. Contohnya, ketika kita ingin mengetahui pengaruh suatu perlakuan pada kelompok yang berbeda. Skor pretest dapat diberlakukan sebagai covariat untuk mengontrol perbedaan kemampuan awal antara kedua kelompok. Adapun kegunaan dari Angkova adalah membantu menyelesaikan persoalan apabila kita mempunyai sampel yang kecil atau effect size kecil atau medium, dan bila ANOVA tipe ini digunakan, maka ketika setiap subjek mendapatkan dua atau lebih perlakuan dari waktu ke waktu, inilah ANOVA kita gunakan. Nah, untuk Angkova dapat digunakan untuk mengontrol satu atau lebih covariat dalam waktu yang bersamaan. Syarat Angkova, variabel independen atau variabel bebas, satu atau lebih variabel kategori dalam dua atau lebih level. Sementara covariat berupa satu variabel kontinu. Variabel bebasnya berupa satu variabel kontinu. Contohnya, untuk mengetahui efektivitas tiga jenis fokus pembelajaran, yaitu dalam hal ini imitasi, penciptaan, orisinalitas, pada grup musik amatir, semi profesional, dan profesional terhadap kreativitas. Independen variabelnya adalah variabel kategori. Yang pertama adalah kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang kedua, fokus pembelajarannya berupa imitasi, kreasi atau penciptaan, dan orisinalitas. Dan ada tiga grup profesionalisme, yaitu grup musik amatir, semi profesional, dan profesional, serta dependent variabelnya berupa variabel kontinu, yaitu kreativitas. Nah, kita akan mencoba, silahkan melihat juga pada data sebagai berikut. Saya mempunyai satu data, yaitu kemampuan kreativitas, pretest dan post-test dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol pada grup musik profesional, semi profesional, dan amatir, dan kami beri perlakuan tiga macam, yaitu yang amatir kita beri perlakuan imitasi, kemudian yang semi profesional menggunakan fokus pembelajaran kreasi, dan yang profesional dengan fokus pembelajaran orisinalitas. Ini adalah datanya. Sebagai contoh, ini skor pretestnya. Pada kelompok guru profesional, ini yang kelompok eksperimen, saya mempunyai dua grup. Yang pertama adalah JV. Pada pretestnya, ini adalah angka pretestnya, ya, yaitu 91, 93, 87, 91, post-testnya 94, 100, 96, 97. Kemudian pada grup profesional yang kedua, yaitu kami inisialnya adalah FT, itu skornya 84, 85, 85, 85 untuk pretestnya, dan post-testnya ada 98, 97, 93, 97. Untuk semi profesionalnya yaitu MFZ, ini semi profesionalnya, grupnya ada 4. Untuk nilai pretestnya 77, 67, 78, 74, 79, 81, 88, 85, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk menyingkat waktu ya, data yang sudah diperoleh ini kemudian saya masukkan ke
SPSS. Nah, untuk SPSS-nya setelah jadi adalah seperti ini. Namun sebelum saya lanjutkan akan saya jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama pada grup ya. Pada grup ini untuk labelnya di sini saya isikan eksperimen dan kontrol ya. Ini bisa pakai bahasa Indonesia juga bisa, pakai bahasa Inggris juga bisa ya, tergantung kebutuhan. Kalau misalnya kita akan mengirimkan ke jurnal-jurnal internasional yang berbahasa Inggris ya, itu otomatis harus dimasukkan dalam istilah bahasa Inggris, karena kalau dalam bahasa Indonesia mereka pasti akan meminta versi Inggrisnya ya. Nah, kemudian saya lanjutkan untuk grup ini ada 2 macam, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, untuk menandai saya klik values ya. Kelompok eksperimen ini saya masukkan 1 di sini eksperimen dan 2 kontrol. Ini artinya bahwa kelompok kontrol dengan skor 2 ini bukan berarti bahwa 2 itu lebih tinggi daripada 1. Ini hanya untuk memberi tanda kalau ini adalah kelompok dari kelompok kontrol. Nah, untuk tata cara bagaimana memasukkan data-data ini, saya juga sudah menjelaskan secara detail pada versi YouTube yang sebelumnya. Salah satunya adalah pada bagian reliabilitas dan validitas, juga pada bagian analisis MANOVA, itu juga sangat jelas di sana ya. Nah, kemudian yang kedua, kategorikal yang kedua adalah treatment atau perlakuan. Di sini di dalam label saya tulis fokus pembelajaran. Ada 3 macam, yaitu yang skor 1 ini adalah imitasi, yang 2 ini kreasi, dan 3 ini originalitas. Maksud saya 3 macam ini adalah untuk yang eksperimen. Sementara karena kita membutuhkan pembanding, maka kita perlu menambahkan 1 lagi, yaitu untuk kelompok kontrol dengan metode konvensional. Nah, kemudian variabel yang berikutnya adalah pre-post. Ini termasuk kita gunakan sebagai variabel covariat ya. Pre-post di sini yaitu pretest dan posttest. Nah, sebagaimana variabel-variabel sebelumnya, untuk pretest saya beri angka 1, untuk posttest saya beri angka 2. Sekali lagi saya jelaskan bahwa 1 di sini tidak berarti lebih rendah daripada 2 ya. Kemudian variabel independen kategorikal yang ketiga adalah profesional. Di sini juga ada 3 macam ya, yaitu amatir, semi profesional, dan profesional. Kemudian variabel dependennya ada 1, yaitu kreativitas. Nah, berbeda dengan variabel-variabel sebelumnya, karena kreativitas di sini angka 90 misalnya itu lebih tinggi dari 89, maka kita tidak perlu memberikan tanda value pada bagian ini. Nah, kemudian setelah saya membuat kolom-kolom untuk variabel view, kemudian saya masukkan datanya. Nah, tadi pada contoh tadi kita melihat bahwa grup 1 itu adalah grup eksperimen ya. Jadi sini kita akan melihat ada berapa peserta yang eksperimen di situ. Ternyata setelah saya lihat data semuanya, untuk yang eksperimen itu kami itu melibatkan 128 pemusisi ya, baik vokalis maupun pemain musik ya, dan sisanya itu adalah untuk kelompok kontrol. Dan tadi saya juga menuliskan di sini ada treatment 1, 2, 3 ya. Nah, di sini pada bagian kelompok eksperimen ini ada 3, ini adalah simbol dari profesional, dari simbol dari originalitas. Jadi pada musisi-musisi ini saya beri perlakuan berupa fokus musikalitas, maksud saya fokus originalitas. Nah, kemudian untuk profesionalisme ini saya berikan yang originalitas ini saya gunakan atau saya berikan kepada kelompok profesional ya, dari peserta nomor 1 sampai dengan nomor 20 ini adalah kita menggunakan yang originalitas. Nah, kemudian saya memasukkan angkanya ya, angkanya di sini pretestnya berapa, posttestnya berapa. Nah, untuk pretest itu kita beri
tanda 1, post test itu kita beri tanda 2. Nah, dari di sini ya. Jadi tadi ketika masukkan ini grup yang tadi yang profesional pertama 1, 2, 3, 4, 5. Setelah kodenya benar, nah kita masukkan kreativitas tadi ya. Saya perlihatkan kembali. Nah, di sini saya masukkan yang di atas tadi ya. Jadi angka 91, 93, 87, 91 itu kita masukkan kepada dalam kreativitas yang tandanya adalah ini, grup eksperimen, treatmentnya atau perlakuannya yaitu originalitas, kemudian pada grup profesional, dan ini adalah nilai pretestnya di sini. Begitu ya. Jadi memang harus sangat teliti, sangat jelimet begitu ya. Jadi sebetulnya untuk melakukan analisis statistik itu yang membutuhkan pemikiran dan waktu yang banyak itu adalah pada saat ketika kita memasukkan data. Jadi kuncinya ada di situ. Nah, setelah kita masukkan data ini semuanya, kemudian kita bisa melakukan uji ANCOVA ya. Namun sebelumnya kita melihat syarat-syaratnya, antara lain linearitas dan lain sebagainya. Adapun syarat-syarat dari ANCOVA itu ya sama dengan syarat-syarat statistik yang lain ya, seperti pada ANOVA. Untuk itu kita akan melakukan uji persyaratan tersebut. Baik pemirsa, kita lanjutkan untuk menguji homogenitas of regression ya dari data ini. Caranya yang pertama klik analyze, kemudian klik general linear model, kemudian klik univariate. Nah, ini kita cek ya, apakah semuanya sudah masuk pada kolom yang benar. Untuk dependent variable box ya, kita masukkan variable dependent ya, betul ya, kreativitas itu variable dependentnya. Kemudian pada bagian fixed factor, kita di situ adalah independent variable ya. Di sini adalah kelompok kontrol dan kelompok eksperimen ya, karena diberi perlakuan yang berbeda ya, yaitu fokus originalitas, kreasi atau penciptaan, dan imitasi serta konvensional untuk yang kelompok kontrol. Nah, kemudian pada bagian berikutnya fixed factor ya. Ini masuk independent variable, kemudian yang terakhir yaitu covariate, ini adalah pretest dan posttest ya. Nah, ketika masuk sudah benar, kita klik model ya. Kemudian kita pastikan ya, kita klik di sini ada pilihan full factorial dan custom. Kita pilih custom ya. Kemudian cek pada build term ini isinya harus interaction, kan di sini ada berbagai macam pilihan ya, ada main effect dan sebagainya. Nah, kita pastikan bahwa di sini yang tertulis adalah interaction ya. Nah, kemudian klik pada independent variable ya, di sini grup ya. Oke, ini kita kembalikan dulu ke sana semua ya. Tadi ini sudah masuk, sehingga untuk mencoba kembali ya, kita klik grup ya. Kita masukkan ke sana, kemudian masukkan prepost ya, kemudian kita klik ke sana. Nah, kita masukkan regresi slope-nya itu dengan cara tangan yang kiri itu klik shift, kemudian grup itu diklik dengan tangan kanan, kemudian kursornya masukkan ke bawah sehingga kedua-duanya terblok. Nah, setelah kedua-duanya terblok, maka kita klik ke sana. Jadi ada grup versus prepost ya. Nah, setelah masuk di sini, langkah selanjutnya adalah masukkan ini ke continue, kemudian oke. Nah, kita akan mendapatkan hasilnya ada di sini ya. Nah, data atau angka yang paling penting yang kita lihat adalah pada bagian signifikansi ini, pada bagian grup prepost.
ketentuannya adalah ketika hasilnya itu di atas 0,05, berarti itu tidak melanggar asumsi bahwa data tersebut homogen. Tetapi kalau itu ada di bawah, berarti itu melanggar asumsi bahwa data tersebut tidak homogen. Nah, ternyata hasilnya signifikansinya 0,08, artinya di atas 0,05, sehingga data ini tidak melanggar aturan asumsi homogenitas. Nah, setelah itu baru kita melakukan uji analisis ANCOVA ya. Caranya klik analyze, kemudian klik general linear model, kemudian klik univariate ya. Nah, pada bagian dependent variable itu isinya adalah dependent variable ya, dalam ini adalah kreativitas. Kemudian pada bagian fixed factor itu adalah independent variable atau variabel bebas ya, dalam hal ini adalah kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kemudian pada bagian covariate ini isinya adalah covariate ya, jadi pretest posttest. Jadi pretestnya itu adalah covariate ya. Kemudian klik model. Nah, kemudian kalau tadi yang diklik adalah custom, maka yang kita gunakan saat ini adalah full factorial ya. Kemudian klik continue. Nah, pada section berikutnya adalah klik option ya. Kemudian pada bagian estimate marginal mean di sini ya, klik variabel independen ya, dalam hal ini adalah grup ya, kita masukkan ke display mean for. Nah, sudah. Nah, setelah itu pada bagian option ya, dialog box ya, ini pilih descriptive statistik, ini ya, descriptive statistik. Kemudian estimate of effect size, ini estimate of effect size. Kemudian homogenitas test, di sini kita klik, kemudian continue, kemudian oke. Nah, kita mendapatkan datanya, yang penting adalah ini ya, yang penting data yang test of between subject effect. Kita lihat pada bagian grup, ketika hasilnya itu di atas 0,05, berarti itu tidak signifikan. Kalau itu di bawah 0,05, berarti itu signifikan. Nah, ternyata ini ada di bawah 0,05 ya, bahkan 0,000 ya. Berarti ada perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen ketika diberi perlakuan fokus pembelajaran yang berbeda. Artinya apa? Bahwa fokus pembelajaran originalitas, kreativitas atau dalam hal ini adalah penciptaan, dan fokus dari imitasi itu efektif untuk meningkatkan prestasi kreativitas para pemain musik dan para penyanyi, itu intinya seperti itu. Itu yang bisa kami sampaikan yang terkait dengan ANCOVA. Apa perbedaan antara ANCOVA dan MANCOVA? Itu perbedaannya bisa dikatakan sangat sedikit ya, karena untuk MANCOVA itu variabel bebasnya ada 2 atau lebih, sementara kalau ANCOVA variabel bebasnya itu hanya 1. Nah, kita coba, saya mempunyai data yang terkait dengan MANCOVA, itu sama dengan yang tadi, hanya saja untuk variabel bebasnya saya tambahkan variabel musikalitas. Baiklah, kita lanjutkan dengan MANCOVA. Data yang dari MANCOVA ini saya ambil data dari ANCOVA, hanya saja saya tambahkan 1 variabel dependent, yaitu musikalitas. Bila tadi kita ingin melihat
bagaimana pengaruh fokus pembelajaran, originalitas, imitasi, dan penciptaan atau kreasi itu pada kemampuan kreativitas para musisi. Kali ini kita ingin melihat bagaimana pengaruhnya juga pada musikalitas. Nah, caranya sama dengan yang tadi, hanya bedanya kalau Angkova itu yang diklik adalah univariat, kalau yang Mangkova yang kita klik adalah multivariat. Ya, kita mulai. Pertama analyze, kemudian general linear model, kemudian multivariat. Ya, nah kemudian kita masukkan dependent variabelnya, yaitu ada dua. Yang pertama musikalitas, kemudian kreativitas. Ya, untuk fix faktornya kita masukkan yang independent variable. Di sini adalah eksperimen dan kontrol. Kemudian pada covariat kita masukkan pretestnya, ya. Kita klik ke sana, ya. Kemudian kita klik model, ya. Kemudian kita pindahkan. Ini sudah betul, ya. Kita sudah pilih semuanya. Ini ada di interaction, ya. Kemudian kita continue. Kemudian oke. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya, ya. Kita bisa pilih stress, bisa pilih Wix lambda. Kalau misalnya kita tidak melanggar asumsi dari analisis ini, seperti misalnya bahwa datanya homogen, sampelnya banyak, begitu ya, kemudian datanya normal, atau mungkin sampelnya juga antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sama, kita bisa menggunakan Wix lambda. Tetapi ketika kita melanggar asumsi, jangan khawatir, kita bisa menggunakan pilih trace, ya. Nah, untuk kelompok ini tadi, sepertinya kita tidak melanggar asumsi, maka kita bisa membaca yang Wix lambda, ya. Yang kita baca ini adalah pada bagian grup, ya. Nah, kita cek di sini, ternyata signifikansinya semuanya baik pilih trace maupun Wix lambda itu adalah 0,00. Berarti ada perbedaan yang signifikan, ya. Pemberian fokus pembelajaran pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen yang berbeda, yaitu originalitas, kemudian penciptaan atau kreasi, kemudian imitasi, itu ternyata berpengaruh berbeda terhadap kreativitas dan musikalitas, ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Ada kurangnya mohon maaf, dan saya berharap bahwa yang sedikit ini bisa bermanfaat banyak untuk kita semuanya. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi pada materi yang selanjutnya.